Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Medis 112. Kali ini kita akan membahas tentang protokol tata laksana COVID. Ya, jadi protokol tata laksana COVID ini eh, terbit pada April 2020 ya. Dari beberapa perhimpunan ada PDPI, kemudian Perki, PAPDI, Perdatin, dan IDAI. Jadi protokol tata laksana ini dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan diagnosis dan tata laksana terhadap pasien COVID-19. Oke, selanjutnya untuk definisi kasus ya. Jadi untuk definisi kasus ini dilihat berdasarkan keluhan gejala dari pasiennya. Yang pertama tanpa gejala. Kalau tanpa gejala ini di pasiennya memang tidak ada keluhan atau gejala sama sekali. Kemudian selanjutnya gejala ringan. Jadi gejala ringan ini biasanya pasien mengeluhkan adanya gangguan di saluran pernafasan, bisa berupa batuk, kemudian nyeri tenggorokan, pilek, atau juga demam. Namun selain dari saluran pernafasan, semakin hari semakin banyak laporan yang melaporkan bahwa dapat juga terdapat gejala lain di luar saluran pernafasan seperti diare, mual, ataupun muntah. Nah, untuk pada kasus ringan ini juga termasuk gejala pneumonia ringan. Kemudian selanjutnya gejala sedang. Jadi kalau misalkan definisi kasus untuk yang masuk ke dalam kelompok sedang di sini pneumonia sedang. Pneumonia sedang masuk ke sini juga ya. Kalau misalkan pada dewasa biasanya pasien bisa demam. Kemudian kalau pada anak-anak bisa dilihat dari batuknya, kemudian juga takipnu atau nafas terlihat lebih cepat ya. Untuk yang keempat, pada kasus berat atau pneumonia berat, biasanya pasien keluhannya demam, kemudian ada sesak, RR-nya biasanya lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigen kurang dari 93%, atau beberapa sumber menyatakan bahwa kurang dari 90%. Nah, kalau misalkan pada pasien anak, kalau kita kan biasanya pasien anak ini lebih ke anamnesisnya lah dari aloanamnesis ya. Tapi secara langsung pada pemeriksaan fisik didapatkan pada saat kita memasang pulse oximetri pada anak biasanya didapatkan saturasinya kurang dari 90%. Kemudian terdapat retraksi atau tarikan pada dinding dadanya. Nah, kemudian juga ada eh, keluhan dari ibunya bahwa pasiennya atau si anaknya ini eh, mulai nggak mau nyusu, kemudian minumnya berkurang, kemudian dapat juga terjadi penurunan kesadaran hingga kejang. Nah, kalau misalkan pada anak itu, kalau misalkan sesak, bisa juga kita lihat dari retraksinya tadi, ya retraksi, kemudian RR lebih cepat atau takipnu. Nah, jangan lupa untuk RR normal biasanya kita bedakan berdasarkan usia, karena memang usianya semakin kecil itu atau semakin muda si anak ini umurnya, maka RR-nya akan lebih cepat. Itu secara normalnya, secara fisiologisnya. Maka secara patologisnya juga patokannya pun berbeda. Sebagai contoh, pada usia kurang dari 2 bulan lebih dari 60 kali per menit. Kemudian pada 2 sampai 11 bulan lebih dari 50 kali per menit. 1 sampai 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Lebih dari 5 tahun atau pada pasien dewasa biasanya kita pada pneumonia berat ini terdapat RR yang lebih dari 30 kali per menit. Nah, pada kelompok kasus yang kelima yaitu pada pasien-pasien kritis atau pasien yang sudah mengalami ARDS, kemudian sepsis atau multiple organ failure. Selanjutnya untuk protokol tata laksana ya. Jadi setelah kita bagi secara klinis pasien-pasiennya tadi, eh, itu juga dapat dimanfaatkan untuk tata laksananya, yang mana biasanya
tata laksananya itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah atau dilakukan perawatan di rumah sakit, bergantung pada keadaan klinis yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, untuk yang pertama, pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala. Nah, untuk orang tanpa gejala ini biasanya kita lakukan isolasi dan pemantauan, karena kan memang kita didapatkan tadi pasiennya tidak ada keluhan, baik itu di saluran nafas atau keluhan lainnya. Kemudian pada pasien-pasien ini bisa kita lakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Pasien biasanya dapat kita pantau, jadi bisa laporan tiap hari ya. Laporan di FKTP-nya di tingkat primer dari puskesmas atau klinik atau tenaga kesehatan yang memang sudah memantau si pasien dari awal. Biasanya dilakukan pasien laporan berupa melalui telepon atau SMS atau WhatsApp ya. Dilakukan kontrol selama 14 hari karantina. Nah, pemantauan secara klinis, jika nanti didapatkan keluhannya memberat atau misalkan pasien semakin sesak atau semakin demam, maka pasien pun akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang lain, bisa saja ringan, sedang maupun berat. Jika terjadi seperti itu, maka tata laksana pun dapat dilanjutkan ke tata laksana berikutnya ya. Jadi pada saat isolasi mandiri, kemudian pada saat pemantauan selama 14 hari bisa dilakukan terapi non farmakologis, biasanya berupa edukasi yang diberikan pada orang tanpa gejala ada beberapa hal. Yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi kita ajarkan bagaimana menggunakan termometer untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuhnya, biasanya pada pagi hari sekitar jam 7, kemudian pada siang hari jam 12, dan pada malam hari sekitar jam 7 malam. Nah, dicatat karena kita mau ngeliat pergerakan dari demamnya. Kemudian selanjutnya selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Nah, kemudian physical distancing itu pasti harus terpisah ya. Jadi OTG ini harus terpisah, baik itu kamarnya ataupun kalau bisa ya di rumah sendiri. Kemudian pada saat batuk diajarkan juga etika batuk. Nah, mencuci alat-alat makan pasti, begitu juga dengan pakaiannya dipisahkan. Kemudian membiasakan diri untuk berjemur pada pagi hari ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan tadi ada demam, kan tadi ada riwayatnya tuh, laporkan. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa orang tanpa gejala diisolasi mandiri di rumah dengan melaporkan hasil pemeriksaannya atau hasil isolasi mandirinya kepada petugas kesehatan. Ya, untuk pemberian terapi farmakologis pada orang tanpa gejala, kalau memang orang tanpa gejala tersebut mempunyai pengobatan rutin pada penyakit kronis misalnya, maka harus berkonsultasi kepada dokter atau dokter spesialis apakah obat-obat tersebut harus dilanjutkan, diganti obatnya, diubah dosisnya, atau bahkan diberhentikan. Kemudian kan pada orang tanpa gejala ini kan memang tidak secara klinis tidak ada masalah ya, tidak ada keluhan, jadi terapinya juga untuk simptomatiknya tidak ada. Biasanya kita berikan vitamin untuk daya tahan tubuhnya. Vitamin yang dapat diberikan antara lain adalah vitamin C 500 mg 6 sampai per 6 sampai per 6 atau per 8 jam. Jadi 4 sampai 3 sampai 4 kali sehari. Atau bisa diberikan berupa tablet isap juga boleh, atau multivitamin lain ya, multivitamin yang mengandung vitamin C juga. Biasanya dapat kita berikan selama 1 bulan juga boleh, tapi minimal 14 hari ya, tadi selama masa isolasi. Kemudian untuk pasien dengan gejala ringan dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi sama, ditangani oleh FKTP seperti puskesmas atau dengan tenaga kesehatan lainnya, dan kontrol setelah 14 hari. Dalam 14 hari sama seperti yang orang tanpa gejala tadi, melaporkan hasil pemeriksaannya. Jadi terapi non farmakologisnya juga sama. Selanjutnya untuk terapi farmakologis pada pasien
dengan gejala ringan dapat diberikan vitamin C sama seperti tadi, dosisnya 500 mg setiap 6 atau 8 jam per hari. Kemudian dapat diberikan dalam berupa tablet hisap, vitamin C atau multivitamin lainnya. Nah, selanjutnya diberikan klorokin 500 mg per 12 jam, atau yang cukup banyak digunakan adalah hidroksikloroquine. Sedianya ada yang 200 mg dengan dosis 400 mg per hari selama 5 hari. Kemudian diberikan juga azitromisin 500 mg per 24 jam, atau alternatif lain dapat diberikan levofloxacin 750 mg per 24 jam selama 5 hari. Nah, selanjutnya dapat diberikan pengobatan simptomatik lainnya berupa kalau pasiennya demam dapat diberikan parastamol. Antivirus yang bisa digunakan juga adalah oseltamivir 75 mg per 12 jam oral, atau favipiravir atau yang lebih dikenal merek dagangnya Avigan ya. Avigan 600 mg per 12 jam per oral selama 5 hari. Untuk gejala sedang, nah untuk kasus gejala sedang dilakukan isolasi pemantauannya di rumah sakit karena memang pasiennya membutuhkan perawatan, dapat dilakukan di rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, kemudian biasanya dilakukan perawatan juga selama 14 hari tergantung dari kondisi si pasiennya. Terapi non farmakologis yang diberikan antara lain istirahat total tentunya ya. Istirahat total dengan memperhatikan dietnya, kemudian mengontrol elektrolit, kemudian hidrasi maupun saturasi oksigennya. Pemeriksaan darah berupa darah lengkap, kemudian dapat juga hitung jenis, atau CRP juga bisa, fungsi ginjal, fungsi hati. Yang jelas ronsen torak juga harus dilakukan untuk melakukan evaluasi dari keadaan paru pasien. Nah, terapi farmakologis yang diberikan vitamin C 200-400 mg per 8 jam. Kemudian dapat diberikan dalam drip NaCl 100 cc. Biasanya habis selama 1 jam ya. Kemudian dapat juga diberikan klorokin fosfat 500 mg per 12 jam untuk 5-7 hari, atau hidroksikloroquine 200 mg dengan dosis per awal inisiasinya 400 mg per 12 jam. Selanjutnya 400 mg per 24 jam untuk 5-7 hari. Dosis azitromisinya sama 500 mg per 24 jam per IV ataupun per oral selama 5-7 hari. Untuk levofloxacinnya 750 mg per 24 jam diberikan secara IV maupun oral selama 5-7 hari. Kemudian dapat diberikan terapi simptomatis sama seperti pasien gejala ringan tadi. Antivirus yang bisa diberikan adalah oseltamivir 75 mg per 12 jam, atau favipiravir atau Avigan 200 mg dengan loading dose 1600 mg per 12 jam pada hari pertama, dan selanjutnya diberikan 2 kali 600 mg pada hari kedua sampai hari ke-5. Nah, pada pasien-pasien dengan kasus berat dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan ya, karena fasilitas yang diperlukan untuk tata laksana pasien tersebut harus lengkap. Nah, terapi farmakologisnya secara garis besar hampir sama ya, diberikan klorokin fosfat 500 mg per 12 jam per oral hari pertama sampai ketiga, dilanjutkan 200 mg per 12 jam per oral hari keempat sampai ke 10, atau yang sering digunakan adalah hidroksikloroquine dosis 400 mg per 24 jam per oral untuk 5 hari. Kemudian evaluasi EKG-nya juga. Selanjutnya diberikan azitromisin 500 mg per 24 jam untuk 5 hari, atau dapat pula levofloxacin 750 mg per 24 jam secara intravena selama 5 hari. Kalau memang diperlukan atau pada saat kondisi pasien sepsis, untuk pemberian antibiotik disesuaikan dengan kondisi klinis, atau jika memungkinkan hasil kulturnya cepat didapatkan juga dengan hasil kultur. Cuman kita tahu biasanya hasil kultur darah ini cukup lama ya, makanya harus disesuaikan dengan pertimbangan dari klinis si pasiennya lagi.
Kemudian antivirusnya sama, oseltamivir 75 mg per 12 jam per oral. Kemudian atau diberikan favipiravir atau yang sering dikenal dengan Avigan merek dagangnya dengan sediaan 200 mg. Loading dosenya 1600 mg per 12 jam hari pertama, selanjutnya 2 kali 600 mg hari kedua sampai ke 5. Kemudian diberikan vitamin C intravena dengan dosis 200 mg sampai 400 mg per 8 jam. Dilakukan drip dengan NaCl 100 cc. Kemudian vitamin B kan obat-obat penunjang lainnya untuk komorbid dan komplikasi yang ada, dan obat suportif lainnya. Sekian untuk pembahasan kali ini mengenai protokol tata laksana COVID-19. Yang perlu kita ketahui adalah penyakit ini masih baru dan terus berkembang. Terbukti dari beberapa pedoman yang masih sering direvisi karena adanya update-update terbaru. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.